Terima kasih Bu Kiki, semangat betul kayak siang ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Sekjen, jajaran Kementerian KKP. Pertama tentu saya mengapresiasi ya semangat Pak Menteri luar biasa. Saya monitor terus di media sosial, di semua kegiatan ini semangat Pak Menteri luar biasa keliling Indonesia Pak Menteri. Dengan target terhadap pendapatan negara yang saya pikir ini luar biasa, kita harapkan bisa terwujud nih Pak Menteri ya. Yang pertama tentu fraksi Partai Demokrat melihat potensi perikanan kita ini sangat besar, namun pemanfaatan tidak maksimal karena pertama tentu keterbatasan SDM dan anggaran ya, kurang dari 1% atau dari APBN kita Pak Menteri. Anggaran KKP tahun 2022 ini sebesar 6,11 triliun ya, dengan automatic adjustment itu sebesar 296,58 miliar. Tentu fraksi Partai Demokrat meminta agar KKP perlu melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan dalam rangka menumbuh dan membangkitkan ekonomi nasional. Ini beberapa hal. Kemudian tentu berkaitan yang kedua Pak Menteri, permasalahan pupuk subsidi. Tentu untuk pembudidaya perikanan ya, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak lagi menjadi bagian tupoksi dari Kementerian Pertanian ya. FPD tentu menanyakan sejauh mana KKP dan upaya KKP dalam menyiapkan data valid para pembudidaya calon penerima pupuk subsidi. Kemudian juga FPD juga mendorong agar KKP segera memproses usulan pupuk bersubsidi untuk pembudidayaan ikan tersebut secara cermat. Yang ketiga berkaitan pencurian ikan oleh kapal asing ya di perairan Natuna masih terjadi Pak Menteri, biarpun dalam beberapa hal terakhir saya pikir sangat berhasil dilakukan oleh Kementerian KKP terhadap penangkapan ya kapal-kapal ikan yang tentunya ini sangat merugikan daripada masyarakat. Kemudian yang berikutnya khusus buat Pak Dirjen Tangkap nih. Ini terus terang ini sama kayak Bu Kiki nih. Ini saya kritik Dirjen Tangkap ini. Saya terus terang ini 2 kali dengan Pak Dedi juga kita sudah mengunjungi pelabuhan Lampulo. Ini tolong diingat Pak Zaini. Kita berjanji berkali-kali, kemudian di ID kita berjanji sampai hari ini persoalan pengerukan ini sekian ribu kapal-kapal nelayan ini nggak pernah tersentuh. Ini sudah berapa tahun. Artinya ketika kita berjanji ya saya pikir ditepati. Makanya waktu itu ada kapal keruk itu saya pikir juga itu dimaksimalkan juga. Jadi misalnya Kementerian KKP punya kapal keruk, mana menjadi prioritas pendangkalan TPI terus terang ini kalau kita lihat ke sana sangat menyedihkan Pak Menteri. Di satu sisi program Pak Menteri begitu semangat termasuk juga klaster udang panami, tapi di sisi lain nelayan yang betul membutuhkan lokasi-lokasi TPI yang hari ini sangat menyedihkan Pak Menteri. Itu Pak Zaini kan ikut dampingi kita Pak Zaini, tapi setiap saya tanya Pak Dirjen katanya nggak ada anggaran, dengan mudah menjawab tidak ada anggaran. Saya pikir ini kalau kita berjanji saya pikir kita bilang aja nggak ada, jadi masyarakat nggak berharap. Waktu itu Kang Dedi itu pimpin, kan nggak Kang Dedi, kita ke Lampulo kita janji kan bahwa akan dibantu Kementerian KKP. Saya pikir nggak terlalu berat kok itu, asal kita serius. Tapi setiap saatnya Pak Zaini katanya nggak ada anggaran, dengan mudah dibilang tidak ada anggaran. Saya pikir ini harus clear. Kalau memang nggak ada anggaran pada saat kita kunjungan bilang aja nggak ada anggaran. Jadi sehingga masyarakat terus terang Pak Menteri itu ribuan nelayan itu. Saya setiap kesana dibilang nih kita nih tipu-tipu nih Komisi 4 nih. Jangan sampai kita datang tapi nggak pernah eksekusi. Saya tanya sama Pak Dirjen Tangkap, kata Pak Dirjen, waduh Pak Muslim kita emang nggak ada anggaran. Uang kita datang dengan Pak Dirjen, kita janji dengan mereka bikin acara. Ya saya pikir ini masukan nih Pak Menteri. Artinya beberapa pelabuhan besar di Aceh nggak banyak kok, hanya 2-3 yang kita sudah berjanji. Kalau memang ada kapal keruk, saya pikir nggak lama seminggu selesai itu. Jadi sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kemudian terakhir berkaitan Dirjen Budidaya ini, Pak Dirjen, kita bareng-bareng kemarin kita ke Aceh. Ini banyak sebenarnya yang menjadi masukan terhadap seperti indukan. Kemarin saya lihat ada bantuan misalnya indukan ikan kerapu. Selama ini untuk mendapatkan indukan kan kita harus ngambil itu dari Surabaya, dari Jawa Timur ya,
Situbondo. Saya berpikir nanti kalau wilayah Sumatera ini kita harapkan paling nggak ada di Medan. Jadi sehingga kosnya lebih besar ketimbang harga bibitnya Pak Ketua. Ini perlu dipikirkan bukan hanya mungkin untuk Sumatera, wilayah Jawa seperti itu. Jadi karena sangat dibutuhkan buat masyarakat. Pak Dirjen kan bareng-bareng kita lihat. Artinya kerapu ini sangat strategis dan sangat bernilai jual buat masyarakat. Mudah-mudahan ke depan indukan ini juga ada diperbantukan di beberapa titik. Misalnya di Sumatera juga ada, di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi tidak nanti ditumpuk di Pasuruan. Akhirnya biaya pengiriman lebih mahal. Jadi sehingga nilai daripada masyarakat itu sangat kecil. Mungkin terakhir Pak Ketua, berkaitan dengan Dirjen Tangkap sudah, kemudian Dirjen Anggaran sudah, kemudian Aceh baru-baru ini kan sudah banjir Pak. Ada di beberapa kabupaten, juga berharap juga untuk kali ini ada bantuan ekskavator lah ya. Ini terus terang Pak Dirjen, ini mohon disupport karena permintaan masyarakat di sana, karena cukup parah kondisi di beberapa hal terkaitan dengan tambak-tambak udang masyarakat yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Ini beberapa hal Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim.